Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk materi sistem pendukung keputusan, saya akan menyampaikan materi dan juga nanti ada studi kasus berkaitan dengan implementasi metode simple additive weighting atau bisa kita sebut dengan atau singkat dengan SAW. Metode simple additive weighting atau bisa kita singkat dengan SAW. Ya, ini bisa dikatakan atau sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Ini merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Nah, metode SAW ini seringkali digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, menentukan ranking alternatif, memilih alternatif terbaik secara objektif, maupun untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Secara sederhana, metode SAW ini bekerja dengan cara menentukan kriteria pilihan, memberikan bobot pada setiap kriteria, menghitung nilai normalisasi, menjumlahkan seluruh nilai berdasarkan bobot, serta menentukan alternatif terbaik berdasarkan nilai terbesar. Tadi kita sampaikan bahwa metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan. Ya, matrik keputusan X pada suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kenapa? Pertanyaannya kok harus menggunakan SAW? Tidak harus ya. Kok menggunakan SAW? Karena perhitungannya sederhana SAW. Mudah dipahami, cocok untuk banyak alternatif, dapat memberikan rangkaian keputusan, dan juga membantu keputusan menjadi lebih objektif. Sebagaimana tadi kami sampaikan. Dalam metode SAW atau Simple Additive Weighting, ini membutuhkan sebuah proses yang disebut dengan normalisasi. Nah, proses ini merupakan salah satu tahapan penting ya, yang digunakan untuk menormalisasi matrik keputusan. Normalisasi ini dilakukan karena setiap kriteria biasanya memiliki skala nilai yang berbeda-beda. Ya. Ini sebagai contoh ilustrasi ya. Misalnya nilai pendidikan itu menggunakan skala nilai pendidikan itu bukan skala 1 sampai 10 misalnya. Skalanya 1 sampai 10 misalnya. Atau misalnya pengalaman kerja seseorang menggunakan jumlah tahun yang digunakan misalnya. Sedangkan kalau usia menggunakan satuan umur. Nah, jika nilai-nilai tersebut langsung dibandingkan tanpa proses normalisasi, maka hasil perhitungan bisa menjadi tidak adil karena terjadinya perbedaan skala. Oleh sebab itu, metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan. Ya, nilai X, X, X itu ke dalam suatu skala yang sama agar seluruh nilai alternatif dapat dibandingkan secara seimbang. Nah, di sini nanti kita mengenal nilai benefit dan cost gitu ya. Pada rumus SAW kita akan mengenal nilai benefit atau atribut keuntungan, atau mungkin yang kedua adalah cost, atribut biaya. Pada rumus benefit, ya, pada rumus benefit itu disebutkan di situ adalah nilai X I ke J dibagi dengan max X I ke J. Maka bisa disampaikan bahwa sifat dari benefit itu adalah semakin besar nilainya maka semakin baik.
Ya, jika nilainya semakin besar, maka adalah semakin baik. Misalnya tadi yang kita sebutkan contohnya nilai ujian, semakin tinggi semakin baik. Pengalaman kerja semakin lama semakin baik. Prestasi, produktivitas, jumlah penjualan, misalnya. Atau mungkin tingkat kehadiran yang tinggi semakin baik. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang notabene memiliki nilai paling tinggi dianggap paling baik. Nah, rumus benefit ini digunakan pada proses normalisasi data. Sedangkan tujuan dari normalisasi data tadi adalah menyamakan agar skala nilai dari semua kriteria itu dapat dibandingkan secara adil. Karena kan tadi ya sudah kami sampaikan bahwa biasanya setiap kriteria memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Nah, itu di dalam layar sudah ada rumus dari benefit. Maka bisa kita lihat model rumusnya adalah nilai setiap alternatif dibagi dengan nilai terbesar pada kriterianya. Max itu kan terbesar ya. Karena tadi ya, maka hasil normalisasi akan berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Hasilnya. Nilai yang mendekati 1 ini menunjukkan alternatif tersebut semakin baik. Jadi semakin besar nilainya mendekati 0 sampai 1, rentang 0 sampai 1 tadi ya. Semakin mendekati 1 nilainya semakin baik. Sedangkan nilai yang lebih kecil menunjukkan bahwa kualitas alternatif yang lebih rendah dibandingkan alternatif yang baik. Berikutnya yang kedua ada cost di situ dalam rumus normalisasi. Ya, cost ini digunakan untuk kriteria yang memiliki sifat semakin kecil nilainya semakin baik. Artinya apa? Alternatif dengan nilai yang paling rendah yang justru dianggap paling menguntungkan atau paling baik. Contohnya ya misalnya biaya pengeluaran dalam sebuah skala tertentu begitu. Semakin kecil biaya pengeluaran maka dianggap semakin baik. Kebalikan dengan benefit tadi gitu. Waktu pengerjaan misalnya, jarak tempuh misalnya, ya, atau konsumsi listrik, tingkat kesalahan misalnya, jumlah kerusakan misalnya semakin kecil, maka semakin baik alternatif tersebut dari data yang ada. Ya, maka dapat kita jelaskan pada rumus cost ini nilai terkecil dibagi dengan nilai masing-masing alternatif. Tujuannya apa ini? Nilai terkecil memperoleh hasil yang paling besar. Ya. Jadi nilai min-nya itu tadi ya dari skala yang ada min itu adalah nilai terkecil dari sebuah matrik ya. Terus dilihat dari nilai pada baris dan kolom matrik. Nanti akan ada contoh matrik yang berkaitan dengan benefit dan cost ya. Maka nilai yang mendekati 1 ya untuk normalisasi matrik ini dikatakan semakin baik. Nilai yang kecil menunjukkan alternatif kurang baik pada kriteria cost. Rumusnya itu kayak balik-balikan gitu ya. Nilai X atau baris dan kolom dari sebuah matrik itu kalau max itu X-nya yang di atas dibagi dengan nilai max atau nilai tertinggi dari sebuah baris atau kolom gitu ya. Setelah proses normalisasi selesai dilakukan, langkah berikutnya dalam metode SAW ini adalah menghitung nilai preferensi ya untuk setiap alternatif atau dilambangkan dengan huruf V ke I itu ya. Nilai preferensi ini digunakan untuk apa? Menentukan alternatif terbaik, menentukan urutan ranking, serta hasil akhir pengambilan keputusan. Pada tahap ini, seluruh nilai normalisasi akan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Ya, selanjutnya
jumlahkan. Itu kita lihat ya. V1 itu adalah nilai akhir dari alternatif. W ya. W itu adalah bobot yang telah ditentukan. Sedangkan nilai R, I ke J itu ya, itu adalah normalisasi matrik. Nah, di situ juga disebutkan bahwa jika nilainya V1, VI ya, yang lebih besar, ini mengindikasikan bahwa alternatif A1 atau AI gitu menjadi alternatif yang terpilih. Ini adalah rumus dari preferensi. Oke. Nah, rumus preferensi ini bekerja dengan cara yang pertama mengalihkan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriterianya. Tadi kan kita sudah membicarakan terkait dengan normalisasi ya, melalui benefit dan cost tadi yang ada rumusnya. Nah, sekarang dikalikan hasil dari nilai normalisasi tersebut dengan bobot kriterianya masing-masing. Yang kedua, menjumlahkan seluruh hasil perkalian. Dan yang ketiga, menghasilkan satu nilai akhir untuk setiap alternatif. Rekan-rekan muda Indonesia semuanya, tadi kita membahas tentang bobot ya. Nah, bobot ini digunakan karena setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Kriteria yang lebih penting biasanya memiliki bobot yang lebih besar, sehingga memberikan pengaruh lebih besar terhadap hasil akhir. Nah, berikut akan saya jelaskan berkaitan dengan tahapan yang dari gambar yang ada itu ada 4 tahapan ya. Nah, tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan keputusan terbaik. Nah, tahapan-tahapan ini digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan kriteria sehingga hasilnya lebih objektif dan terukur. Yang pertama adalah menentukan kriteria dan alternatif. Nah, pada tahap pertama dalam metode SAW ini adalah menentukan kriteria penilaian dulu dan alternatif yang akan dipilih. Ini misal ya, kriteria untuk rekrutmen calon karyawan baru misalnya, ya. Misalnya saja ya. Atau mungkin rekrutmen untuk skup yang lain pada kasus-kasus yang lain. Nah, kriteria itu apa sih gitu ya? Kriteria ini adalah aspek atau faktor yang digunakan sebagai dasar penilaian. Misalnya pengalaman kerjanya, pendidikannya, usianya gitu. Atau misalnya muncul-muncul kriteria yang lain, misalnya biaya, prestasi. Ya. Jadi sekali lagi, kriteria ini digunakan untuk membandingkan kualitas masing-masing alternatif. Nah, alternatif itu apa? Alternatif ini adalah pilihan atau kandidat yang diseleksi. Contohnya misalnya calon karyawan, mahasiswa penerima beasiswa, penentuan supplier, penentuan lokasi usaha misalnya, atau mungkin alternatif memilih produk-produk tertentu. Pada tahap ini, seluruh alternatif dan kriteria harus ditentukan dengan jelas agar proses penilaian dapat dilakukan secara tepat. Itu adalah tahapan yang pertama. Yang kedua adalah memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Ya, setelah kriteria ditentukan tadi, langkah berikutnya adalah ini, memberikan bobot pada setiap kriteria. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan suatu kriteria terhadap keputusan akhir. Artinya apa? Kriteria yang dianggap paling penting akan memiliki bobot paling besar. Kita yang membuat pembobotan itu. Ya. Sedangkan kriteria yang kurang penting memiliki bobot yang lebih kecil.
Contohnya misalnya dalam pemberian bobot ya, pengalaman kerja ini mungkin lebih penting dibanding dengan data alamat yang bersangkutan misalnya. Dari calon karyawan baru misalnya. Dalam kita bobotkan misalnya pengalaman kerja itu bobotnya kalau misalnya nilainya 1 sampai 10, oh diberikan bobot 8 untuk pengalaman kerja, sedangkan alamat itu mungkin hanya 3. Ya. Jadi pemberian bobot ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil akhir. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat materi keputusan dan normalisasi. Ya, pada tahap ini kita buat materi keputusan ya. Materi keputusan ini berisi nilai setiap alternatif pada seluruh kriteria yang telah ditentukan. Ya, nanti kita akan praktekkan dalam implementasi studi kasus ya. Nah, nilai-nilai ini ya, itu kan diperoleh misalnya oh ada nilai hasil tes, nilai observasi lapangan, nilai tes wawancara atau mungkin nilai yang lain yang mendukung bahwa dalam keputusan tersebut kita memerlukan data-data yang memang kita peroleh sebelumnya. Oke. Setelah itu kita lakukan normalisasi. Ya, tadi yang kita bahas sebelumnya karena skala nilai itu diperlukan karena skala nilainya kan berbeda-beda dari masing-masing kriteria yang ada tadi. Nah, sekali lagi tujuan normalisasi ini adalah untuk menyamakan skala seluruh data. Sehingga seluruh nilai dapat dibandingkan secara adil, gitu ya. Terus langkah yang terakhir adalah melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar. Nah, pada tahap ini nilai normalisasi tadi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Kemudian seluruh hasil dijumlahkan. Selanjutnya diperoleh nilai akhir atau disebut dengan nilai preferensi. Maka dari situ alternatif nilai yang terbesar adalah menjadi nilai yang terbaik. Dan ini yang dipilih menjadi hasil keputusan. Itu ya, melalui 4 tahapan proses di SAW tadi. Jadi kesimpulannya adalah SAW ini melalui 4 tahapan utama ya tadi ya, menentukan kriteria alternatif, memberikan bobot dan pada setiap kriteria, membuat materi keputusan dan melakukan normalisasi, melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar, ya, sehingga melalui tahapan tersebut metode SAW mampu membantu proses pengambilan keputusan secara lebih sistematif, objektif, dan mudah dipahami. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah studi kasus gitu ya. Ini ada sebuah perusahaan yang akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Nah, posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang dari 5 calon pekerja tersebut. Kriterianya ini ada 5 ya. Yang pertama adalah pengalaman kerja disimbolkan dengan C1, pendidikan, usia, status perkawinan, dan alamat ya. Masing-masing disimbolkan. Itu contoh studi kasusnya. Berikutnya setelah tadi ada 5 kriteria ya, pengalaman, kerja, pendidikan, usia, status perkawinan, alamat. Nah, berikutnya ini dari 5 kriteria tersebut ada 5 calon kandidat. Doni, Dion, Dina, Dini, Danu. Ya, yang sama-sama disimbolkan ya. A1, A2 itu hanya untuk menyimbolkan nama-nama alternatif atau kandidat calon operator mesin. Rekan muda Indonesia dan mahasiswa semuanya, yuk kita coba selesaikan studi kasus tersebut. Nah, sebelum melakukan proses perhitungan, menggunakan metode SAW tadi ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jenis setiap kriteria. Ya, yaitu apakah termasuk kriteria benefit atau kriteria cost.
yang sebelumnya pada materi ini tadi sudah kita bahas. Bagaimana cara menentukan benefit, bagaimana penentuan cost. Penentuan jenis kriteria ini sangat penting ya, rekan-rekan semuanya, karena akan menentukan rumus normalisasi yang digunakan pada proses perhitungan. Pada studi kasus operator mesin ini, terdapat beberapa kriteria yang termasuk kategori benefit. Tadi kita sudah bahas ya, semakin tinggi nilainya semakin bagus, semakin banyak semakin baik. Ya, itu adalah salah satu bentuk narasi dari benefitnya. Maka yang termasuk kategori benefit ini bisa kita tentukan adalah yang pertama pengalaman kerja, pendidikan, usia. Itu yang termasuk kriteria benefit. Sedangkan yang termasuk kriteria cost adalah status perkawinan dan alamat. Ya. Oke. Di samping juga sudah ada rumus yang sudah kita bahas tadi. Nanti kita akan coba kupas. Ya. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan begini. Kenapa kok kriteria cost itu status perkawinan dan alamat begitu ya? Mungkin ini ya. Status perkawinan ini bisa dijadikan kriteria cost karena perusahaan mempertimbangkan tingkat fleksibilitas dan tanggung jawab calon pekerja gitu. Ya. Nah, bisa jadi kandidat yang belum menikah dianggap lebih fleksibel daripada yang sudah menikah atau lebih mudah menyesuaikan jam kerja dari status perkawinan tersebut. Berikutnya kenapa juga alamat dijadikan kriteria cost gitu. Karena berkaitan dengan jarak tempat tinggal kandidat terhadap lokasi perusahaan. Maka biasanya kandidat itu alamat yang semakin dekat itu semakin baik ya, lebih hemat waktu, mengurangi risiko keterlambatan, dan meningkatkan kedisiplinan kerja. Gitu. Nah, ini yang kita coba tentukan dulu gitu ya, yaitu kriteria benefit dan kriteria cost. Berikutnya ini akan saya jelaskan berkaitan dengan pengisian nilai dari masing-masing kriteria ya. Jadi setelah menentukan kriteria benefit dan cost tadi, langkah berikutnya dalam metode SAW ini adalah mengisi nilai dari masing-masing kriteria untuk setiap alternatif atau setiap kandidat. Ya. Tahap ini bertujuan untuk memberikan nilai penilaian kepada seluruh calon pekerja berdasarkan data yang telah diperoleh dari proses seleksi. Atau nilai ini juga bisa diperoleh dari hasil tes misalnya, hasil wawancara misalnya, data administratif, ya, data pengalaman kerjanya, maupun hasil observasi perusahaan. Pada metode SAW ini, nilai biasanya dikonversi ke dalam skala tertentu agar mudah dihitung dan dibandingkan. Dalam studi kasus ini, nilai yang digunakan adalah rentang 0 sampai 1. Ya. Dinilaikan, tadi kan misalnya ada kriteria pengalaman kerja, pendidikan, usia, status perkawinan, alamat. Itu kan datanya kan beda-beda kan. Maka di sini harus kita satukan dalam bentuk ini, proses pembobotan tadi. Ya. Kita rentangkan nilainya 0 sampai dengan 1. Ya, misalnya itu di dalam tabel A1, 2, 3, 4, 5 itu adalah alternatif. Sedangkan pada kolom C1, C2, C3, C4, C5 itu adalah kriteria. Ya. Contoh misalnya tuh pada kolom A1 memiliki nilai pengalaman kerja sebesar 0,5. Ya. Berikutnya nilai pendidikannya sebesar 1. Ya. Jadi A1 itu alternatif pertama tadi yang kita kodekan. Dari kriteria 1 berkaitan dengan pengalaman kerja dan itu dinilai 0,5 dari rentang nilai 0 sampai dengan 1.
Berikutnya yang kriteria 2 yaitu pendidikan, dia dapat nilai 1. Berarti kalau kita lihat di sini kan cukup tinggi itu nilainya ya. Kriteria 2 dari si alternatif pertama tadi, nama pertama tadi ya. Artinya kandidat A1 ini memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik dibanding dengan kandidat yang lain gitu ya. Kita lihat. Oke, nah itu berikutnya juga seperti itu cara membacanya. Misalnya A2 sekarang. A2 pada kriteria 1 nilainya diberikan nilai oleh kita 0,8 dari data tadi yang kami sebutkan. Bisa jadi dari data administrasi, dari wawancara, atau tes tertulis, gitu ya. Sampai pada matrik terakhir. A5, C5 itu terisi angka 1. Oh, berarti kandidat A5 ini itu memiliki alamat yang 1. Ya, nilainya 1. Itu bisa jadi adalah bagus gitu ya. Karena tadi ini termasuk kos. Ya, semakin tinggi nilainya semakin baik karena rumusnya dibalik tadi ya pada saat penentuan kos tadi. Gitu. Oke, itu adalah pengisian dulu yang harus dilakukan dari semua alternatif yang ada atau 5 orang tadi A1 sampai 5 itu berdasarkan kriterianya masing-masing. Nah, kriteria itu sudah ada di samping kanan tadi ya yang sebelum saya sebut tadi ya, ada C1 itu adalah pengalaman kerja, C2 pendidikan, C3 usia, C4 adalah status perkawinan, dan C5 adalah alternatif. Sekali lagi mengambil datanya dari data dari tadi hasil ujian bisa. Pokoknya data yang didapat sebelumnya oleh si pembuat keputusan. Gitu ya. Tahap selanjutnya adalah menentukan bobot pada metode SAW ini. Jadi setelah seluruh nilai alternatif dimasukkan ke dalam matrik keputusan tadi ya, langkah berikutnya adalah menentukan bobot setiap kriteria. Bobot ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria. Jadi sekali lagi yang dibobotkan adalah kriterianya ya. Tadi pengalaman kerja, pendidikan, usia, status perkawinan, alamat. Ini yang paling bobotnya paling tinggi itu siapa kan gitu. Nah, kalau kita lihat pada tabel yang ada, bobot C1 atau pengalaman kerja itu 30% atau 0,3 gitu. Sedangkan C2 atau pendidikan itu bobotnya 0,2 atau 20%. Ya. Sedangkan C3 adalah 0,2 dan C4 dan C5 masing-masing di bawah 15%. Ya, kalau di total ini adalah 100% gitu ya bobotnya ya. Coba kita lihat ya. Salah satu yang kita bobotkan dari kriteria C1 misalnya. C1 itu kan kita berikan bobot 0,3 atau 30%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menganggap pengalaman kerja sebagai faktor paling penting dalam proses seleksi operator mesin. Ya, alasannya kenapa? Karena mungkin kandidat yang memilih pengalaman kerja itu lebih memahami pekerjaan, lebih cepat beradaptasi, lebih terampil menggunakan mesin, dan memiliki risiko kesalahan kerja yang lebih kecil. Maka dari 5 kriteria itu, bobot yang paling tinggi itu ada pada kriteria pengalaman kerja. Juga berikutnya tadi ya, misalnya pendidikan juga sampai tuh dibobotkan 0,2, lumayan tinggi lah ya. Nah, mungkin di sini mungkin perusahaan menilai bahwa pendidikan juga penting karena berkaitan dengan kemampuan memahami pekerjaan, kemampuan berpikir, dasar pengetahuan teknis kandidat masing-masing. Nah, itu. Jadi penentuan bobot ini itu berdasarkan keterpentingan pihak pengambil keputusan terhadap kriteria-kriteria yang utamanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Gitu. Setelah melakukan penentuan bobot dan membuat materi keputusan, langkah berikutnya dalam metode SAW adalah melakukan proses normalisasi.
Normalisasi ini dilakukan karena setiap kriteria memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu disamakan skalanya agar dapat dibandingkan secara adil. Ya. Pada tahap ini, kriteria benefit menggunakan rumus benefit, itu di pojok atas ada rumus benefit seperti yang sebelumnya kami pernah bahas ya, yaitu nilai X1 dibagi dengan nilai max. Ya, max dari nilai X 1 ke J. Nah, nanti kami jelaskan lebih lanjut. Pada kriteria benefit, kita masih ingat bahwa semakin besar nilainya, maka semakin baik. Pada studi kasus ini, C1 termasuk kriteria benefit karena pengalaman kerja ya, seperti yang sempat kita bahas sebelumnya ya, dan dianggap semakin baik jika nilainya makin besar. Nah, dari tabel kriteria dan alternatif sudah kita bahas pada matrik normalisasi sebelumnya. Itu ada nilai ya untuk kriteria C1, C2, C3, C4, C5 dan dari 5 alternatif yaitu A1, A2, A3, A4 dan A5. Maka kita cari nilai masing-masing kriteria dari nilai R ya. Nah, nilai R1.1 kita coba lihat gambar yang saya sorot warna kuning sebelah kiri. R1.1 maksudnya adalah nilai R pada kolom pertama dan baris pertama ya. Ingat dari matrik itu kalau baris itu adalah alternatif ya A1 2 3 4 5 sedang kolom kan adalah kriteria yaitu C1, C2, C3, C4 dan C5. Yuk kita kembali ke tadi C1. Nah, nilai C1 pada A1 itu adalah 0,5 ya. Di tabel itu coba kita perhatikan. Nah, maka R1.1 sama dengan adalah nilai dari X1. X1 adalah C1A1 itu ya. Nah, kita lihat, kita masukkan di situ karena rumusnya tadi nilai X dibagi dengan nilai max, maka 0,5. 0, itu diperoleh dari nilai C1A1 tadi ya, dibagi dengan nilai max. Max adalah nilai tertinggi. Nah, kita lihat satu baris satu kolom dari C1 ya. Itu adalah 0,5, 0,8, 1, 0,2 dan 1. Nah, kita lihat dari kolom tersebut nilai yang paling tinggi apa? Nilai berapa kan gitu. Nah, ternyata kita temukan nilai yang paling tertinggi adalah 1 ya. Kalau pakai Excel, kita sorot dari kolom C1 itu, terus kita gunakan rumus sama dengan max dalam kurung ya. Itu kita sorot ke bawah itu maka ditemukan nilai 1 ya. Itu nilai sebelumnya yaitu nilai X1 itu adalah 0,5 dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah 0,5. Kita sudah menemukan nilai R1.1 adalah 0,5. Selanjutnya 2.1 ya, 2.1. Nah, 2.1 itu adalah baris kedua kolom pertama. Ya, baris kedua kolom pertama. Baris kedua mana? Berarti A2 itu ya 0,8. Coba dilihat dulu baris kedua. Baris itu yang tadi ya, alternatif ya. A1, A2, A3, A4, A5 gitu. Nah, 0,8 dibagi dengan nilai apa? Nilai max dari kolom pertama, yaitu C1 tadi. Karena kita masih pada kriteria C1. Ya, pilihan tertinggi dari 0,5, 0,8, 1, 0,2 dan 1 seperti yang rumus yang pertama, maka nilai tertingginya adalah 1 lagi. Karena dalam kolom C1 itu nilai yang paling tertinggi adalah 1. Maka tadi sudah kita tentukan bahwa nilai R2 2.1 maksudnya baris kedua kolom ke-1 yaitu baris kedua itu A2, kolom ke-1 itu adalah C1, maka
0,8 dibagi 1 sama dengan 0,8. Nah, begitu terus sampai dengan ketemu baris kelima kolom ke-1, yaitu 5.1. Nah, itu ya hasilnya dari masing-masing kriteria C1 itu adalah R1.1 0,5, R2.1 adalah 0,8, R3.1 adalah 1, R4.1 adalah 0,2, sedangkan R5.1 adalah 1. Itu untuk kriteria C1. Nah, rekan muda Indonesia dan mahasiswa semuanya, untuk C2 juga sama. Kita lihat lagi tabel matrik. Berarti kita menyorotnya adalah C2 ya. Kolom C2 itu yang saya kotai merah itu. Nah, kita lihat berarti kalau C2 itu angkanya ke bawah adalah 1, 0,7, 0,3, 1, dan 0,7. Kembali ke tadi lagi. Ini ada R1.2. Maka R1 itu 1 adalah baris ya. Baris pertama. Nah, baris pertama itu berarti A1 ya. Titik 2, 2 itu adalah kolom kedua yaitu C2 itu. Nah, maka kalau begitu pertemuan sel antara A2 A1 dan C2 berapa itu? Ya, angka 1. Oke. Saya ulang kembali bahwa R1.2 itu adalah pertemuan antara alternatif 1 ya dengan C2. Maka dikatakan R-nya R1.2. Maksudnya adalah baris pertama kolom kedua. Oke. Nah, itu adalah nilai 1. Nah, sekarang bawahnya sama. Max untuk mencari nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi dari mana? Dari kolom C2, yaitu angka 1, 0,7, angka 0,3, angka 1 lagi, terus 0,7. Maka dari kolom itu kalau kita cari nilai tertingginya adalah 1 ya. Oke. Maka untuk itu teman-teman semuanya bahwa nilai C2-nya itu adalah 1 dibagi dengan 1 nilai maks itu adalah hasilnya 1. Nah, sama juga dengan R2.2. Maka baris kedua, kita kembali ingat lagi, baris itu adalah yang alternatif itu. Baris kedua itu adalah baris A2. Ya, ke kanan ya, mulai dari 0,8, 0,7 itu ya. 1 itu adalah baris kedua. Coba fokus kembali ke C2 yang saya kotai merah. Maka pertemuan antara A2 dan C2 itu adalah 0,7 atau baris kedua kolom kedua. Nah, dibagi dengan nilai maks lagi. Maksnya sama dengan yang di atas atau sebelumnya ya, yaitu 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Maka sama dengan yang perhitungan sebelumnya. Sekarang tapi fokusnya adalah baris kedua kolom kedua yaitu C2 tadi 0,7 itu ya dibagi dengan 1 lagi karena nilai maksimal tertinggi adalah 0,7. Untuk R3.2, 4.2, 5.2 caranya sama. Ya, mencari pertemuan antara baris A dan C dari masing-masing baris maupun kolom gitu ya sampai terakhir. Itu untuk menentukan nilai kriteria normalisasi C2. Selanjutnya masih pada kriteria C3 yang termasuk kategori benefit ya. Rumusnya kembali lagi sama. Saat ini yang saya sorot adalah kotak pada C3. Nah, sama ya, kita perhatikan rumus samping kiri R1.3 itu adalah 0,7. Kok iso kembali 0,7 dari mana? Nah, kembali ke rumus tadi. Pertemuan antara A1 dan C3 itu adalah 0,7. Maka dikatakan baris pertama kolom ketiga. R13 itu baris pertama kolom ketiga, yaitu 0,7. Nah, nilai maksnya ternyata sama lagi. Dari kolom C3 itu nilai maks atau nilai paling tertinggi adalah 1. Itu 0,7 dibagi 1, nilainya sama dengan 0,7.
R2.1 nilainya 1 dengan cara yang sama. Nilai R3.3 0,4. Nilai R4.3 adalah 0,5. Nilai R5.5 adalah 3 adalah maaf 0,4. Gitu ya. Untuk kriteria ketiga yang masih menggunakan rumus benefit dalam normalisasinya. Oke, rekan-rekan muda Indonesia semua dan rekan mahasiswa, kita masih ingat bahwa untuk kriteria C4 dan C5 adalah kita kategorikan cost. Berbeda dengan benefit, kriteria cost ini memiliki sifat semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Gitu. Nah, pada studi kasus ini, C4 ini kan termasuk cost. Maka rumusnya kita sesuaikan dengan rumus cost. Ya. Rumus cost itu adalah nilai min ya dari X1 ke J dibagi dengan nilai X dari I ke J. Nah, untuk itu kita coba lihat tabel yang ada di sebelah kanan yang berwarna biru laut ya. Itu sudah saya kotai warna merah ya untuk C4-nya. Mulai dari nilai 0,7, 0,5, 0,7, 0,9, 0,7 lagi. Nah, dari kolom ini kita cari nilai minnya dulu ya, karena rumusnya adalah nilai min. Oke, kita lihat. Kita masukkan ke dalam rumus sekarang. R1.4. R1 itu adalah 1 itu baris, 4 adalah kolom gitu ya. Kita masih ingat ya. R14 adalah baris pertama dari kolom keempat. Baris pertama itu apa? A1. Nah, kolom keempat itu apa? C4. Maka pertemuan antara A1 dan C4 atau yang disebut dengan sel itu adalah 0,7. Nah, kita kalau tadi benefit nilai max itu adalah nilai tertinggi, sekarang kita cari min, yaitu nilai terendah. Nilai terendah dari 0,7, 0,5, 0,7, 0,9, dan 0,7 dari kolom keempat adalah berapa? 0,5, nilai yang paling kecil gitu ya. Oke, berarti nilai minnya adalah 0,5 dibagi dengan berapa? Ya tadi pertemuan antara baris pertama dan kolom keempat yaitu 0,7. Nilainya adalah 0,714. Untuk R2 juga sama. Ya, tadi sudah kita sepakati bahwa nilai minnya adalah 0,5 dari kolom tersebut. Dibagi dengan apa? Ya, dibagi dengan baris kedua kolom keempat. Yaitu nilai 0,5. Coba perhatikan lagi di kolom yang saya merahi lagi. Itu baris A2 dan C4. Itu kan ditemukan angka 0,5 ya. Maka 0,5 dibagi dengan 0,5 ya. Nilai min tadi 0,5 dibagi dengan nilai pada C4 dengan baris yang kedua tadi ya, yaitu 0,5. Nilainya adalah 1. Yang ketiga juga sama, nilai minnya ketemu 0,5, maka baris ketiga dari kolom keempat adalah 0,7 ya. Sehingga hasilnya 0,714. Terus berikutnya sama, R pada 4.4 atau baris keempat, kolom keempat, yaitu nilainya 0,9. Sama ya, berarti nilai min dibagi dengan 0,9, yaitu 0,556. Yang terakhir adalah nilai min dibagi dengan nilai baris ke-5, kolom ke-4, yaitu 0,7. Maka hasilnya adalah 0,714. Begitu ya, untuk menentukan C4 karena kita menggunakan kriteria cost. Langkah yang sama, rumus yang sama juga kita gunakan untuk penentuan C5 karena termasuk cost. Maka di sini barisnya berubah ke baris kolomnya berubah ke kolom yang kelima ya, yaitu C5 ya. R15 adalah baris pertama, A1 itu ke kolom kelima yaitu C5, yaitu adalah nilainya 0,8. Berikutnya R2.5 yaitu baris kedua A2 ketemu dengan C5 yaitu angka 1. Nah, R3 sama ya, yaitu alternatif ketiga ketemu dengan C5 yaitu angka 1 lagi. Nah, dari rangkaian tadi yang saya sebutkan, kita coba masukkan ke dalam rumus. Ternyata min dari
atau nilai terendah dari kolom C5 itu adalah 0,7 ya, yang terdiri dari 0,8, 1, 1, 0,7, terus 1. Maka nilai yang paling rendah dari kolom tersebut adalah 0,7. Nah, kita masukkan rumus. Nilai minnya pada R15 itu adalah 0,7 dibagi dengan 0,8. Sebagaimana tadi yang kita bahas ya. 0,8 itu adalah baris pertama, kolom kelima. Nilainya 0,8. Maka nilainya adalah 0,875. Nah, ketemu lagi di R2.5 adalah 0,7 dengan cara penghitungan yang sama. R3.5 adalah 0,7, R4.5 adalah 1, dan R5.5 adalah 0,7. Gitu ya. Bisa dipahami ya, penentuan C5 ini menggunakan rumus cos atau min. Gitu ya. Seperti yang langkah sebelumnya yaitu C4. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, serta rekan-rekan mahasiswa semuanya, setelah tadi kita menghitung proses normalisasi ya, mulai dari nilai R1.1, R.2, kita masukkan ke dalam sebuah matrik. Apa ya? Matrik itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, kita lihat. Maka kalau tadi kita menemukan nilai C1, nah nilai C1 tadi kan dari R1.1, R1.2, ya maka hasil-hasil tadi letakkan pada kolom C1. Ya, matrik baru ini adalah nilai dari akumulasi hasil-hasil tadi ya. Maka C1 itu kan kolom pertama itu ya, C1 terdiri dari 0,5, 0,8, 1, 0,2, dan 1. Coba diingat lagi bahwa nilai-nilai C1 tersebut dihasilkan dari matrik yang diperoleh pada perhitungan normalisasi C1. Ya, ada 5 proses tadi. Nah, berikutnya yang kedua, untuk nilai C2 juga sama. Nilai yang diperoleh dari masing-masing perhitungan C2. Nah, ternyata setelah kita cek secara urutan tadi, C2 itu nilainya adalah 1, 0,7, 0,3, 1, dan 0,7. Hal yang sama juga kita lakukan untuk menyusun matrik baru pada C3. Nah, hasilnya kita tentukan di situ, kita masukkan ya 0,1, 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4 gitu. Hal yang sama juga untuk C4 dan C5 ya. Kita masukkan semuanya sebagaimana hasil yang telah kita hitung sebelumnya. Maka untuk itu hasil normalisasi ini telah kita temukan ya dari, kalau kita hitung tadi ada berapa kali perhitungan tadi? 25 perhitungan ya. Mulai dari R1.1, R1.2 begitu, terus pada C2 R2.1, R gitu ya, terus 1.2 gitu ya. Maka tabel baru ini kita susun berdasarkan rekap dari hasil normalisasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, rekan mahasiswa semuanya, juga rekan muda Indonesia semuanya ya. Setelah proses normalisasi selesai dilakukan, langkah terakhir dalam metode SAW adalah melakukan proses perangkingan. Ya. Nah, perangkingan ini tujuannya adalah untuk menentukan nilai akhir setiap alternatif. Tujuan yang lain juga untuk mengurutkan kandidat dari nilai tertinggi hingga ke rendah, serta memilih alternatif terbaik berdasarkan hasil perhitungan. Nah, pada tahap ini kita masih ingat ya, kita sudah menemukan atau menentukan bobot yang kita tulis sebelumnya atau kita tentukan sebelumnya. Ya, bobot yang kita tentukan itu adalah 0,3 untuk C1, terus 0,2 untuk C2 atau kriteria kedua. Berikutnya 0,2 untuk
C3 0,15 atau 0,15 dari C4 dan juga C5 sama 0,15. Tuh ya. Nah, sekarang pada sisi kanan atas itu saya screenshot nilai normalisasi yang telah kita buat matrik baru tadi ya. Oke, 0,5 terus ke bawah 0,8 1 0,2 sebagaimana yang kita lihat sebelumnya. Nah, cara menentukan nilai preferensi atau nilai V kita masih ingat ya pada rumus sebelumnya itu ya. Sebagaimana yang ada adalah mengalihkan bobot dengan tadi nilai normalisasi. Yuk kita coba lihat V1 atau alternatif 1. Nah, ini kita menghitungnya 5. V1 itu untuk alternatif 1 gitu ya. Kok bisa dapat nilai 0,728 itu dari mana? Caranya coba perhatikan. Kalikan bobot dengan nilai normalisasi tadi. Ya, pada 0,3 atau C1 ya. Kalikan dengan 0,5 atau nilai alternatif pertama pada kriteria 1. Maka 0,3 kalikan 0,5. Ya. Terus ditambahkan ya. Bobot pada C2 yaitu 0,2. Kalikan dengan mana? Kalikan dengan kriteria kedua yaitu angka 1. Nah, ke kanan gitu ya. Berikutnya tambahkan lagi ya 0,2. 0,2 itu adalah C3. Coba perhatikan bobot C3 itu adalah 0,2 dikalikan dengan nilai C3 tadi berapa itu? 0,7 pada alternatif 1 ya. Kembali lagi ini masih pada alternatif 1. Itu baris ke atas berarti. Ditambah lagi bobot berikutnya pada C4 yaitu 0,15. Kalikan dengan berapa? Nilai dari alternatif 1 untuk C4 0,714. Nah, tambahkan lagi yang kelima yaitu bobot pada C5 0,15 dikalikan dengan nilai pada A1 untuk kriteria kelima atau 0,875. Maka setelah dikalikan masing-masing bobot dengan kriteria tadi normalisasi, nilai hasilnya adalah 0,728. Nah, berikutnya untuk materi untuk preferensi V2, V3, V4, V5 dengan cara yang sama, mengalihkan bobot dengan masing-masing baris ya. Jadi misalnya baris kedua tadi A2 itu kan ada 0,8, 0,7, nilai 1, nilai 1 lagi, 0,7. Coba dicek lagi ya yang pada kotaan atas itu adalah alternatif kedua. Kalikan dengan masing-masing bobot pada C1, C2, C3, C4 ke C5 itu. Nah, dengan cara yang sama tadi. Sehingga hasil dari alternatif kedua itu adalah nilainya 0,835. Langkah yang sama juga pada V3 atau alternatif ketiga. Kalikan bobot lagi dengan baris yang ketiga, yaitu nilai 1, 0,3, 0,4, 0,714, dan 0,7. Dengan langkah yang perhitungan yang sama, hasilnya adalah 0,5652. Untuk alternatif ketiga, kita coba sorot lagi pada baris alternatif keempat yaitu 0,2, 1, 0,5, 0,556 dan 1 gitu ya. Maka nilai alternatif preferensi dari V4 atau alternatif keempat yaitu adalah 0,593. Yang terakhir dengan langkah yang sama untuk alternatif kelima yaitu nilainya 0,732. Begitu nih untuk perhitungan preferensi atau perankingan. Nah, setelah kita bersusah payah menghitung tadi, memahami ternyata perankingan sudah selesai. Kita lihat nilai V1, V2, V3, V4, V5
Yang paling besar siapa di situ? Ternyata yang paling besar adalah nilai V2 atau nilainya Dion Pratama. Terus ternyata terbesar kedua yaitu V5 dengan nilai 0,732 yaitu Danu Nugraha. Maka setelah perhitungan selesai kita lakukan, alternatif yang terpilih atau terbaik pertama adalah Dion Pratama dan yang kedua adalah Danu Nugraha. Nah, ini maka sistem pengambilan keputusan untuk menentukan posisi operator mesin dari penilaian yang kita lakukan ternyata terpilih Dion Pratama dan Danu Nugraha. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Berikut ini saya ada sebuah studi kasus lagi soal ya nanti bisa digunakan untuk latihan atau mungkin bisa digunakan untuk ujian ya. Nanti bisa dipahami dulu terkait dengan langkah-langkahnya. Kalau masih bingung dibuka lagi catatannya atau tadi ulasan-ulasan yang telah kami berikan. Ini ada yang pertama ini. Selanjutnya sudah juga ditentukan ini untuk bobot masing-masing. C1, C2, C3, C4, C5-nya. Maaf, hanya 4. Ada hanya 4 kriteria ya. Dengan 6 alternatif. Ada 4 kriteria dan 6 alternatif. Nah, ini adalah tabel nilai masing-masing. Ya. Baik untuk alternatif pertama dari kriteria 1, 2, 3, 4 sampai dengan kriteria sampai dengan alternatif ke-6 untuk kriteria 1, 2, 3 dan 4. Tabelnya nanti bisa dilihat ya, dipahami juga gitu. Demikian tadi materi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode simple addictive weighting yang juga kita lengkapi dengan studi kasus. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik dan dirasakan manfaatnya. Tetap semangat selalu rekan-rekan semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.